Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait data spasial. Kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri yaitu Laura Taradisa dan rekan saya ada Siti Nurhalimah, lalu ada Jueri Algape Saragi. Beberapa topik pembicaraan yang pertama ada pengertian, kelebihan, kekurangan, contoh yang berhubungan dengan data spasial, lalu ada daftar pustaka. Yang pertama pengertian. Menurut Prahasta 2015, data spasial adalah data yang berkaitan dengan lokasi atau posisi geografis di permukaan bumi serta data atribut yang menyertainya. Menurut Raharjo dan Ihsan 2018, data spasial merupakan data yang bereferensi geografis atas representasi objek di bumi. Berikutnya ada teman saya yang akan menjelaskan. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada kelebihan dari data spasial. Menurut Arov 2019, kelebihan dari data spasial yaitu yang pertama visualisasi data geografis lebih mudah dipahami. Yang kedua, analisis spasial yang komprehensif. Dan yang ketiga, permodelan geografis yang akurat. Selanjutnya, menurut Kusrini et al. 2020, kelebihan dari data spasial yaitu yang pertama ada integrasi data multisumber, yang kedua, kemudahan perbaruan data, dan yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis lokasi. Selanjutnya itu ada kekurangan dari data spasial. Menurut Budianto, kekurangan dari data ini nih yang pertama, biaya pengadaan yang tinggi. Yang kedua, kebutuhan storage yang besar. Yang ketiga, kompleksitas dalam pemeliharaan. Selanjutnya itu ada menurut Sutanto 2019, kekurangan dari data spasial ini yang pertama membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Dan yang terakhir, potensi kesalahan interpretasi data. Selanjutnya itu ada contoh dari data spasial itu kalau menurut Munir dan Wibowo 2021, contohnya itu seperti peta tata guna lahan, yang kedua data demografi spasial, dan yang ketiga peta jaringan transportasi. Dapat dilihat pada gambar satu itu ada peta guna lahan. Selanjutnya itu ada menurut Handayani dan Putri 2020, contoh data spasialnya itu yang pertama peta persebaran COVID-19, yang kedua data bencana alam, dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada peta zonasi wilayah. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan kembali. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang berhubungan dengan data spasial. Yang pertama itu adalah teknologi. Menurut Siregar dan Rahman 2020, informasi geografis. Fungsi utamanya untuk menggabungkan data spasial dengan data atribut. Yang kedua, informasi dalam bentuk peta dan laporan. Dan yang ketiga, melakukan analisis spasial, pola, tren, dan hubungan geografis. Kemudian ada penginderaan jauh dengan fungsi utama yang pertama mengumpulkan data dari area yang sulit diakses secara fisik, kemudian memetakan kondisi permukaan bumi seperti vegetasi, air, dan tanah, kemudian memantau perubahan lingkungan seperti deforestasi atau bencana alam. Kemudian yang B yaitu aplikasi menurut Nugraha dan Sari 2019, yaitu perencanaan wilayah dengan fungsi utama yang pertama pembuatan peta tata ruang yang jelas untuk membedakan antara berbagai zona penggunaan lahan. Kemudian analisis terhadap kesesuaian lahan untuk berbagai keperluan seperti pemukiman, pertanian, atau infrastruktur berdasarkan kondisi geografi, topografi, dan lingkungan. Kemudian manajemen lingkungan yang berfungsi utama untuk memantau perubahan lingkungan seperti forestasi, degradasi lahan, atau pencemaran air dan udara. Kemudian mengevaluasi dampak aktivitas manusia seperti industri dan pertanian terhadap lingkungan dan
menentukan area yang perlu dilindungi atau direhabilitasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai menjadi acuan referensi dari topik-topik yang kami bahas. Itulah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat dari materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.